A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Surat Al-Qadar termasuk surat Makkiyah, artinya diturunkan pada fase Makkiyah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya inna, sesungguhnya kami. Nah, anzalnahu, kami turunkannya. Nah, hu di sini otomatis Al-Qur'an ya. Kami turunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Nah, untuk memperjelas apa itu Lailatul Qadar, maka Allah bertanya, itu untuk menegaskan ya. Menegaskan Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Maka apakah kamu tahu ya? Apakah kamu tahu ya? Apa Lailatul Qadar itu? Jadi Al-Qur'an telah diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang sampai hari ini terjadi debatable masalah Lailatul Qadar. Dari segi arti dari anzala ya, itu banyak pengertian adalah fi'il mudhari, akan. Ya. Padahal Lailatul Qadar itu sudah ya. Anzalna, telah kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Karena ma adraka ma Lailatul Qadar, maka apakah kalian tahu? Kamu tahu apa Lailatul Qadar itu? Allah menjelaskan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam yang mulia itu karena lebih baik, ya, khair, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini juga banyak yang dipahami atau yang disalahkan pemahamannya ya. Apa maksudnya ke sana itu? Sehingga orang berpikiran atau punya keyakinan bahwa kalau ibadah pada saat itu sama dengan ibadah selama 1000 bulan atau 80 lebih ya. Kalau dihitung tahun itu berapa tahun itu ya. 1000 dibagi 12 kira-kira 80 sekian ya. Jadi begitu. Orang nunggu-nunggu karena Lailatul Qadar. Anehnya, ini anehnya. Hanya prediksi, semuanya prediksi. Mungkin tanggal 21. Ya, akhirnya kalau kita perhatikan ya, kalau di masjid-masjid tentu itu malam ganjil aja ramainya di masjid. Ibadahnya malam ganjil aja. Karena nanti turunnya pada malam ganjil. Ketika malam genap, kosong. Nggak ada itu. Nggak ada semangat. Karena nggak akan turun. Nah, ini kan akhirnya apa yang terjadi? Padahal Rasulullah menganjurkan setiap malam kita harus banyak zikir, banyak istighfar, ya, banyak berdoa. Karena bulan Ramadan adalah bulan diistimewakan. Diistimewakan sama Allah. Banyak hadisnya ya yang mengenai keistimewaan bulan Ramadan ini. Kenapa lebih baiknya? Nah, ini lebih baiknya kenapa? Allah menjelaskan tanazzalul malaikat waruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Nah, kenapa lebih baik? Karena pada malam itu turun malaikat, para malaikat ya, waruh. Nah, waruh ini pengertian di berbagai tafsir ini adalah pimpinan malaikat yaitu Jibril. Jibril bersama para malaikat ya turun ke bumi dengan izin Allah. Kemudian ngapain gitu? Kan gitu bahasanya. Malaikat mau ngapain? Jadi di sini ada bahasa bahwa salamun. Jadi malaikat itu menyampaikan salam. Gitu ya. Itu pengertian satu ya. Pengertian bahwa kita mengucapkan salam kepada siapa? Tentunya ke orang yang beriman. Hingga matlaul fajar, hingga terbitnya al-fajar, tibanya fajar. Fajar itu subuh ya, hanya terbit matahari. Nah, itu kalau dari segi arti. Sekarang pemaknaannya apa ini? Jadi satu ya yang harus dicatat. Allah itu menurunkan Al-Qur'an 2 tahap. Nah, ini harus dipahami oleh kita ya. Jadi Quran itu diturunkan 2 tahap. Tahap pertama yaitu dari Lauh Mahfuz. Mahfuz itu turun
ke langit bumi namanya, ya bahasanya ke langit dunia, turun sekaligus seluruhnya. Nah, itu tahap pertama. Nah, dari langit bumi itu turun kepada Rasulullah, ya bertahap sesuai waktu dan kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum Allah. Ya, makanya ada istilah fase makkiyah, fase madaniyah, dan sebagaimana. Kemudian ketika turun, bagaimana peristiwanya, dan ini harus dipahami. Bagaimana apa yang harus Rasulullah ketika menerima ayat ini, ya, ketika menerima ayat ini, kondisinya seperti apa, dan ini ada kaitannya dengan pelaksanaan Quran. Dan inilah yang disebut as-sunnah. As-sunnah itu sebenarnya bagaimana cara pelaksanaan menegakkan syariat Islam di muka bumi. Maka diberi contoh oleh mandataris Allah, oleh petugas Allah yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara inilah yang harus kita ikuti, gitu ya, bukan mengikuti yang lain. Ikuti, karena Nabi Muhammad itu manusia, ya, manusia yang seperti yang kita umumnya, hanya tentunya punya kelebihan, yaitu Allah yang Maha Tahu, ya. Tapi artinya kenapa Rasul itu diciptakan Allah dari bangsa manusia? Karena memang mau mengatur manusia. Kalau dalam Al-Quran ada, ya, seandainya kalau malaikat, kata Allah, aku akan jadikan malaikat itu manusia. Kenapa tidak malaikat? Ya, yang bagaimana caranya? Dari yang kecil sampai yang besar, ya, mendetail gitu. Baik kemudian berbagai kebutuhan manusia, berbagai sektor, ya. Misalnya ekonomi, ya, ada situ jual beli, bagaimana caranya? Bagaimana cara hukum, aturan manusia ada di situ. Bagaimana cara apapun, ya, siasat, politik, semuanya jelas dalam Al-Quran. Jadi pemahaman di malam Lailatul Qadar itu, ya, Quran turunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, pengertian 1000 bulan ini adalah ungkapan Allah bahwa 1000 bulan itu adalah ungkapan banyak gitu loh. Tidak terhingga gitu, alfi itu. Ada istilah begitu, ya. Kan di kita juga ada katanya apa, oh misalnya apa, ya, angka-angka yang sebenarnya itu bukan angka sesungguhnya. Contohnya, ya, contohnya nih, bukan berbanding. Celaka 12 gitu. Kok 12 sih? Kenapa nggak celaka 13 gitu, ya? Apa? Itu ungkapan aja. Itu menurut penafsiran, ya. Penafsiran beberapa ulama, jadi alfi itu menghitung tidak terhingga. Tapi ada yang coba-coba menafsirkan, ya, alfisar itu adalah 1000 bulan, kalau dihitung-hitung 80 tahun lebih. Nah, itu maksudnya adalah lebih baik daripada rata-rata usia manusia gitu. Paling tinggi sekian. Gitu. Jadi itu ungkapan saja, ya. Jadi lebih baik lah, ya. Lebih baik daripada seusia manusia gitu. Itu ungkapan-ungkapan, ya. Maka rata-rata umat Muhammad tidak lebih daripada 100. Rata-rata lah. Nabi Muhammad 63 kan. Mungkin ada, ya, sekitar 89 lah gitu. Ya. Itu pemahaman mengenai al-fisyar. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Nazalul malaikat waruh fiha bi'idzni rabbihim. Jadi karena turun malaikat. Ya, jadi yang sebut angzala, ya, tanazzalu itu turun dari atas ke bawah. Ya, artinya Quran dari Lauh Mahfuz itu tahap pertama, ya, dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Nah, kemudian itu diturunkan oleh malaikat dan Jibril. Ruh itu Jibril, ya, bukan ruh arwah, bukan. Tapi itu yang dimaksud ruh itulah Jibril, ya. Tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan itu pertama kali, ya, atau surat pertama kali diturunkan. Maka disebut nuzulul Quran, karena pertama kali, ya. Kalau Quran turunnya bukan hanya tanggal 17, ya, setiap saat sesuai dengan kebutuhan atau sesuatu kondisi, ya, turun. Hanya pertama kali tanggal 17 Ramadan, ya, sebelum hijrah. Jadi Nabi Muhammad dapat wahyu ini bukan sebelum hijrah, pada awal kenabian, ya. Jadi berapa tahun, ya? 10 tahun atau 11 tahun sebelum hijrah. Jadi udah turun itu, ya.
Nah, itu maksudnya ya. Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar hanya khusus ya. Khusus pada suatu malam Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz turun ke langit bumi. Ya. Nah, itu yang namanya Lailatul Qadar gitu. Lantas sekarang kenapa? Kenapa terjadi pemahaman manusia banyak nunggu-nunggu turunnya Al-Qur'an katanya. Tunggu gitu. Nanti apa? Kebayang ya, apa yang diturunkan? Ujung-ujungnya makan yang duniawi gitu. Hari semalam itu ada waktu untuk manusia, untuk jin dan malaikat. Waktu manusia adalah dari fajar sampai terbenam matahari. Itu untuk manusia. Waktu untuk manusia diperuntukkan. Tapi dari 3 sampai jam 00, sedikit ya jin sebenarnya waktunya. Sampai jam 00 itu bagian jin gitu. Makanya pada saat ini kita dianjurkan atau disuruh berdoa kepada Allah ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung pada malam apa gelap gulita. Karena itu maksudnya. Pada saat maghrib sampai jam 00. Tadi situ waktu jin berpuasa di situ. Dan ingat kejahatan adanya pada saat itu. Nah, kita berdoa ya, berdoa kepada Allah. Nanti jam 00 sampai fajar itu bagian malaikat ya, turun ke bumi. Nah, itulah Rasulullah atau Allah menganjurkan kita untuk salat malam dan berdoa. Nah, itu ya, kalau kita paham itu. Gitu ya. Jadi salamun hiya matla'il fajar. Karena memang waktunya demikian ya. Itu mungkin ya yang perlu kita pahami dan tolong sampaikan kepada sahabat-sahabat jangan sampai salah memahami ya. Jadi bagaimana? Jadi kalau kita hanya mereka malam Lailatul Qadar, saum mendapat berpahala itu hadiah dari Allah untuk siapa? Untuk orang yang beriman, orang yang sudah melaksanakan saum selama 11 bulan ya. Syawal sampai Sya'ban. Nanti bulan Ramadan tinggal menimba hadiahnya. Jadi pahalanya dilipat gandakan, semua dilipat gandakan, semua apapun yang kecil-kecil itu begitu ya. Hadiah itu. Tapi bagaimana orang yang tidak saum? Nah, justru latihan, gitu. Latihan harus bisa gitu. Nanti bulan Syawal dia bisa saum gitu. Ya, hakikat ya. Inti dari hakikat saum gitu. Dia udah saum nggak gitu? Apa? Saum menahan diri. Kan intinya dalam beribadah kepada Allah dalam rangka mengendalikan diri. Ramadan ini dengan adanya tadarus, dengan adanya iktikaf dan sebagainya, itu hakikatnya dalam rangka untuk memahami Al-Quran, untuk dijiwantahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi, keluarga maupun masyarakat. Ya, itu aja dulu. Mungkin sahabat ada yang mau menanyakan sebagainya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini Pak Ustadz, dari penjelasan Pak Ustadz tadi, di surat Al-Qadar ini, di ayat pertama, terjemahannya adalah, sesungguhnya setelah kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Artinya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tapi dari istilah lain yang lebih familiar dengan turunnya Al-Quran itu adalah Nuzulul Quran. Nah, dari dua definisi ini, Ustaz, di mana letak perbedaannya gitu? Ya, terima kasih ya. Ya, jadi bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar suatu saat ya, Lailatul Qadar kan suatu saat di mana kedudukannya lebih mulia daripada 1000 bulan. What gitu ya? Apa? Kenapa? Why? Gitu. Dijelaskan karena di situ turunnya Al-Quran ya diantar oleh ribuan malaikat, kalau saya sebutkan ya. Jibril turun dalam rangka menurunkan kitabullah, undang-undang Allah untuk manusia. Nah, itu pada langit bumi. Nah, itulah namanya Lailatul Qadar. Dulu, bukan nanti, dulu ya. Kan telah ya. Nah, ini pengertian telah ini banyak istilahnya disalahartikan. Seolah-olah akan. Nah, itu dari segi itu aja sudah tidak ngerti memahami Al-Qur'an ya. Apa?